Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah panduan praktis supaya cepat punya judul skripsi. Teman-teman mahasiswa, saya ingin bantu teman-teman mahasiswa supaya dapat cepat punya judul skripsi. Jadi kalau kita lihat di dalam prosesnya, harusnya nih semester berapa ya? Semester 5 orang sudah punya gambaran. Nah, ketika diminta mengajukan misalnya pada semester 6 itu sudah punya. Nah, nanti dimantapkan pada saat akan sidang proposal. Nah, jadi kalau begitu apa saja yang bisa dijadikan panduan ya, jadikan bijakan bagi teman-teman untuk ya sumber-sumber inspirasi judul skripsi yang nanti akan membantu teman-teman cepat punya judul gitu. Ya, ada banyak ya. Di antaranya adalah yang pertama, kalau teman-teman punya tugas-tugas mata kuliah yang nggak usah dari awal lah, kalau dari awal kan masih banyak mata kuliah MKDU ya, pengantar-pengantar gitu. Dari semester 4 aja lah. Nah, jadi mana yang bagus, mana yang teman-teman yang anggap tugas itu adalah sangat menarik ya. Ya, punya masalah-masalah penelitian yang bisa diangkat gitu ya sebagai topik penelitian. Nah, itu coba dipelajari ya dari situ. Jadi, tapi ada syaratnya ya. Jadi kalau kita misalnya dari tugas semester 4, 5, dan 6, cuma syaratnya adalah tugas-tugas itu harus dikerjakan oleh teman-teman sendiri. Jadi betul-betul inspirasinya murni gitu, bukan plagiat gitu. Oleh karena itu saran saya, kalau ada tugas, kerjakan sendiri gitu. Ya, kalau membaca karya orang lain untuk mendapatkan masukan, inspirasi, itu nggak apa-apa. Dan kalau ada yang ingin diambil, dicantumkan dalam tugas-tugas kita, ambil secara jujur, tuliskan sumbernya. Dari jurnal apa, dari teori apa, kalau dari skripsinya siapa, tahun berapa, halaman berapa. Jadi boleh diambil secara jujur seperti itu. Jadi jangan ngejiplak diganti nama, jangan seperti itu. Jadi ini yang saya sampaikan adalah tugas-tugas mata kuliah yang betul-betul yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa, bukan plagiat ya. Baik tugas individual maupun tugas kelompok. Maka saran saya sekali lagi, kerjakanlah tugas-tugas itu secara jujur, walaupun sederhana tidak apa-apa, tapi prosedur ilmiahnya benar ya. Seperti itu. Yang kedua, yang harus diperhatikan tugas-tugas kuliah yang berkaitan dengan program studi teman-teman ya. Yang kedua, baca skripsi jangan terlalu lama, 3 tahun terakhir misalnya ya. 3 tahun terakhir kira-kira apa yang bisa dijadikan sumber inspirasi ya dari skripsi yang 3 tahun terakhir, paling lama 5 tahun terakhir lah ya. Itu cari, diidentifikasi masalahnya, kemudian lihat bagian belakang pada saran dan rekomendasinya. Kan suka ada tuh di belakang, disarankan pada peneliti yang akan datang atau peneliti selanjutnya, kan gitu ada tuh. Nah, apa yang direkomendasikan. Kemudian cermati secara umum dari skripsi itu, apa kelemahan dan kelebihannya, kekuatannya apa. Biasanya kita kalau membaca karya orang lain melihat kekurangannya lebih cepat ya. Nah, maka itu ambillah sebagai sesuatu yang menginspirasi kita untuk meneliti. Mungkin ada gap di situ ya, ketidaksesuaian dengan kenyataan, apa yang teman-teman bisa ambil ya. Mungkin juga di bagian pembahasan gitu ya. Kan ada tuh misalnya ada diskusi di bagian pembahasan. Nah itu ya, jadi dari identifikasi masalah, dari saran dan rekomendasi, dan dari pembahasan ya bisa dilihat. Yang ketiga, baca jurnal penelitian yang terbaru ya.
seperti tadi 3 tahun ke belakang aja, nggak usah lama-lama, paling jauh 5 tahun ke belakang, yaitu cari kelemahan dan kekuatan dari masing-masing jurnal itu, kemudian baca jurnal itu dengan baik, dengan teliti. Ada nggak sesuatu yang bisa kita jadikan inspirasi untuk menulis skripsi ya. Biasanya suka ada masalah-masalah yang belum tuntas dibahas pada jurnal tersebut ya. Yang keempat, sumber inspirasi yang keempat yang bisa teman-teman jadikan sumber inspirasi adalah kita juga bisa menemukan mentor. Temukan mentor ya, ajak diskusi. Sampaikan apa sih keinginan teman-teman, minatnya meneliti dalam bidang apa, program studinya apa. Mungkin mentor bisa memberikan arahan, masukan. Nah, mentor itu siapa? Bisa teman ya. Teman sekelas bisa, teman seangkatan di program studi lain bisa. Teman sefakultas tapi beda program studi juga bisa ya. Teman kakak ya, kakak kelas dari satu program studi bisa. Dosen wali misalnya, dosen mata kuliah, siapa saja bisa dijadikan mentor atau expert di bidang masing-masing, tergantung teman-teman bidang studinya apa gitu ya. Jadi kita bisa cari expert sesuai dengan bidang studi teman-teman yang ditekuni saat ini gitu. Kemudian juga bisa teman-teman bergabung dengan proyek-proyek dosen ya, maksudnya penelitian dosen itu macam-macam. Bisa bergabung sebagai peneliti, anggota peneliti ya, ikut meneliti tapi sebagai anggota. Bisa juga sebagai enumerator aja. Jadi namamu nggak ada di dalam tim penelitian itu, di dalam penelitian dosen itu namamu nggak ada, tapi membantu sebagai enumerator ya. Kemudian bisa juga sebagai yang menganalisis data misalnya. Kan meskipun menjadi enumerator kita bisa tahu inspirasi apa yang bisa kita pelajari dari panduan wawancara atau kuesioner yang digunakan oleh dosen dalam penelitian itu. Tentu pastilah yang dosen yang dimaksud adalah dosen yang penelitiannya sesuai dengan program studi yang kamu tekuni itu ya. Kemudian yang keenam, inspirasi yang keenam, jangan lupa aktif mengikuti berbagai seminar misalnya. Seminar-seminar akademik ya, baik di level kampus, di luar kampus ya, levelnya internal maupun nasional atau internasional ya. Jadi ikutlah, sekarang kan makin banyak kesempatan terbuka untuk mengikuti berbagai seminar. Nah, boleh topiknya yang umum, bisa juga yang topiknya yang sesuai dengan program studi. Nah, yang topiknya yang umum yang masih relevan ya, jadi yang masih berdekatan kan bisa dijadikan pembanding ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengamati fenomena yang berkembang di sekitar kita yang terkait dengan topik yang penelitian kita. Misalnya yang kita minati apa sih, lihat fenomena sekitar. Kemudian jangan lupa yang kedelapan adalah perbanyak baca buku yang ya buku online ya, e-book atau mungkin buku yang ada di perpustakaan atau buku yang kamu miliki. Pokoknya perbanyak baca aja ya. Apa yang kamu suka baca aja. Mau buku-buku yang topiknya umum, yang dekat dengan program studi, atau langsung fokus ke topik-topik yang akan dijadikan penelitian. Karena biasanya dengan banyak membaca kita kan berselancar tuh pikiran dan ide-ide kita itu akan nanti bermunculan, karena biasanya kualitatif itu akan muncul setelah kuantitatif. Ya, jadi kualitas akan dapat kalau sudah ada kuantitas. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan ide ya, judul yang bermutu kalau kita tidak pernah mencoba menggalinya. Dengan banyak membaca itu kan kuantitas, perbanyak membaca,
nanti banyak berpikir, banyak diskusi, maka akan mengarah, akan memfokus, ya. Dapatlah kita judul yang berkualitas gitu. Jadi ya kecil kemungkinan kita dapat judul yang berkualitas kalau kita tidak pernah melakukan banyak hal yang tadi saya sampaikan tadi ya. Nah sekarang yang ke-9 ya, aktif di mengikuti perkembangan di sosial media ya. Apa yang berkembang di Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain yang tentu yang dicari adalah yang tadi sesuai dengan apa yang kamu sedang fokuskan gitu ya. Dan yang 10 tentu saja jadikan segera ya punya judul itu sebagai sesuatu yang prioritas. Saya ulangi ya, yang ke-10 itu jadikan segera bahwa punya judul itu sebagai prioritas. Jadi kemanapun kita pergi, kita dalam rangka aku lagi nyari judul nih, lagi nyari inspirasi untuk bikin judul gitu. Kalau sudah jadi prioritas, biasanya kita akan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi kalau biasanya nih teman-teman mahasiswa, kemanapun mau lagi makan bakso, lagi makan siang misalnya, lagi makan mie ayam, lagi kumpul-kumpul, itu pasti kalau ini sudah dijadikan prioritas, obrolannya ke sini gitu. Gak usah ngobrolin lain hal yang tidak penting, yang tidak prioritas. Ya, yang diprioritaskan aja dulu. Insya Allah nanti ketemu tuh satu sama lain saling memperbaiki. Jadi bertemanlah dengan teman-teman yang satu sama lain ikhlas untuk memberikan masukan. Jadi aku punya judul ini, jangan begitu, begini gitu. Yang lain juga begini, memberi masukan satu sama lain. Jadi dimanapun teman-teman kumpul, apapun aktivitasnya, jadikanlah bahwa memiliki judul segera ini adalah menjadi prioritas. Sehingga pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita mengarah segera memiliki judul skripsi. Persoalannya nanti akan direvisi atau tidak oleh dosen pembimbing, itu bukan urusan kita. Yang penting sudah punya judul yang sesuai dengan program studi dan prosedur ilmiahnya sudah terpenuhi pada judul itu ya. Ada variabelnya, tergambar metodologinya ya. Ada tempat penelitiannya, tergambar respondennya pada judul itu, insya Allah segera ya. Kalau baru datang pertama aja langsung di ACC udah mantep banget ya. Berarti teman-teman sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Tapi kalau sudah mempersiapkan dengan sangat matang, luar biasa, lalu dikoreksi, saya yakin koreksinya tidak terlalu signifikan lah ya, tidak terlalu berarti, paling ada sedikit-sedikit koreksi kalimat, mungkin variabelnya dan sebagainya. Insya Allah tidak akan terlalu lama, satu kali datang, kedua kali langsung judul itu diterima oleh pembimbing, disetujui ya untuk dilaksanakan penelitiannya. Jadikanlah teman-teman, jangan lupa bahwa terutama pada mahasiswa yang sudah semester 6, semester 7, memiliki judul skripsi itu adalah prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.